Jadi tidak perlu harus terima ada medsos yang datang, dibaca, lempar, dibaca, kemudian langsung di-upload. Nah, ini kan harus disaring dulu. Kita di DPR sudah ada namanya sosialisasi di semua dapil. Kita sering turun menyampaikan, membuat program-program terutama kepada generasi-generasi muda. Menggunakan, mohon maaf, medsos itu aja, tidak pernah cari klarifikasi, dia menyebarkan aja. Kan yang baca bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan di Jawa Timur ini. Tiap hari itu ada tim khusus yang bagian siber itu ada di Diskominfo, ada itu. Pokoknya sesuatu yang diterima harus difilter dulu, tidak boleh langsung diupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersama saya Hefty Suud dari Tribun Jatim Network dalam Gebrakan Wakil Rakyat. Dan hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Bapak Haji Budiono SOS. Selamat datang Bapak di studio Tribun Jatim Network. Assalamualaikum Mbak Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, tapi agak serak-serak sedikit. Agak serak-serak, enggak apa-apa. Pak Budiono sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti siap menjawab pertanyaan hari ini ya? Iya. Ini saya mau kenalkan ke Tribuners di rumah bahwa Bapak Budiono ini adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Komisi A, ya betul? Iya, betul. Dari fraksi Gerindra, gitu. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tema meningkatkan literasi digital untuk menangkal berita hoax dan juga disinformasi, Pak Budiono, gitu. Karena kalau kita ngomongin masa kini ya Pak ya, sekarang semua bisa punya gadget. Punya gadget. Internet ada di mana-mana. Nggak punya kuota ada wifi. Ada wifi. Gitu. Dan orang-orang kan menggunakan gadgetnya itu macam-macam ya Pak ya. Ada yang buat main game, ada yang buat ngonten, ada juga yang buat akses media sosial. Nah, media sosial ini ya yang menurut saya harus menjadi perhatian gitu ya. Karena di media sosial itu siapapun bisa posting, siapapun bisa baca gitu ya. Nah, menurut Pak Budiono nih sebagai wakil rakyat gitu ya, bagaimana Bapak menilai pentingnya gitu untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial atau menggunakan internet gitu saat ini untuk mereka bisa menyaring informasi digital yang ada saat ini gitu. Disampaikan tadi betul, jadi memang ini sudah zamannya sudah zaman digital, kita tidak bisa menghindar, kita harus menghadapi, namun ada sisi-sisi gelapnya juga, ada sisi-sisi negatifnya juga. Betul. Ini yang perlu kita juga menyampaikan kepada masyarakat, kepada pengguna-pengguna media sosial. Karena kalau memang kita tidak berbijak di dalam bermedsos, ini juga akan berakibat fatal kepada yang menggunakannya. Sehingga sama-sama dari pemerintahan, dari media, dari tokoh masyarakat, sampaikan terus kita kepada masyarakat agar bermedsos, agar bermedia sosial yang bijak. Jadi tidak perlu harus terima ada medsos yang datang, dibaca, lempar, dibaca, kemudian langsung di-upload. Nah, ini kan harus disaring dulu, dibuktikan dulu. Kita punya kanal-kanal di provinsi, di pemerintahan provinsi, mungkin di lembaga keamanan, di Polda, di pemerintahan kabupaten, ini kan harus dicek dulu, bener apa enggak ini. Jangan sampai langsung terima lempar. Inilah yang menjadi concern kita di pemerintahan provinsi Jawa Timur. Seperti kata Pak Budiono tadi ya, harus bijak. Harus bijak. Iya. Jadi penting ya Pak masyarakat menyaring informasi digital sangat penting. Ya. Oke. Terus sejauh mana nih literasi digital gitu ya menjadi fokus di pemerintahan, terutama di Komisi A DPRD Jawa Timur sendiri yang membidangi hukum dan pemerintahan. Di Komisi A kami selalu concern karena mewakili pemerintah provinsi, pengawasan, kita kerjasama dengan dinas terkait, termasuk kita punya mitra strategis, Diskominfo. Dinas. Nah, inilah yang selalu kita tracing
selalu kita kadang-kadang mengadakan operasi di dunia maya. Ini ada operasi dunia maya, ada. Ya? Jadi kalau memang ada yang tidak perlu langsung di delete atau langsung dihapus, ini masih bisa ya. Di dinas itu kita punya alatnya itu, sehingga namun keterbatasannya karena digital ini luar biasa, kadang-kadang juga masih banyak yang lolos. Sehingga saya juga mengimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat di kalangan media, ayo sama-sama kalau memang terjadi itu kita segera memberikan kepada pemerintah provinsi untuk sama-sama bagaimana supaya masyarakat tidak terjebak di medsos tadi. Iya, terjebak berita hoax terutama dan disinformasi tadi. Kalau begitu saya melihat DPRD Jatim khususnya di Komisi A sudah berupaya gitu ya, kita untuk sudah berupaya mensortir informasi-informasi digital gitu ya. Nah, selain itu yang nggak kalah penting sebenarnya kan adalah sosialisasi nih ya Pak ya. Kalau menurut Pak Budiono sendiri, apa sih tantangan terbesar gitu ya untuk mendorong masyarakat itu kembali lagi ke awal, bijaksana gitu menerima informasi digital. Jadi karena digital ini yang tadi saya sampaikan di awal tadi memang perkembangannya luar biasa. Kita di DPR sudah ada namanya sosialisasi di semua dapil. Kita sering turun menyampaikan, membuat program-program terutama kepada generasi-generasi muda. Ini sering kita adakan di SMK, SMA untuk sosialisasi itu. Namun karena keterbatasan kami harus ke lapangan, tentunya masih belum maksimal. Jadi sehingga kalangan media selalu kami nanti untuk kita guide bersama-sama, kita turun bersama-sama, sampaikan mungkin di ruang-ruang publik begini, ikut-ikut memberikan bagaimana menangkal hoak, karena ini menyesatkan masyarakat. Tentu. Sehingga kadang-kadang kita ada oknum-oknum masyarakat yang mungkin keterbatasannya sehingga kadang-kadang tidak disaring dulu, difilter dulu, langsung lempar, langsung upload. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadi konsen kita. Jadi walaupun kita sudah berupaya, namun juga kadang-kadang keterbatasan kami, sehingga kami juga memerlukan saran, kritik, pendapat, terutama dari Mbak Titis selaku media. Baik. Nah, untuk sosialisasinya ini adakah kolaborasi dengan kampus atau mungkin komunitas sekolah gitu? Sudah kita lakukan. Sudah dilakukan dengan ya? Kampus, dengan komunitas sekolah, dengan komunitas-komunitas medsos kita lakukan, sangat lakukan. Dengan di daerah-daerah itu kan banyak kampus. Kita undang beberapa elemen juga, kita gabung di sana. Kita sampaikan juga bagaimana. Jadi ada kolaborasi. Sudah ada kolaborasi. Untuk literasi digital gitu ya. Dan sebenarnya ini penting banget sih ya Pak ya, literasi digital ini ya. Karena sebenarnya hoax dan juga disinformasi itu bahayanya nggak cuma untuk yang baca nggak sih Pak? Yang pengunggahnya itu juga bahaya buat dia sendiri nggak sih Pak? Dia sendiri. Dia bisa dituntut secara hukum. Dia kena hukum, dijerat hukum karena ketidaktahuan itu. Kadang-kadang nggak tahu dia, karena sehingga dia menyebarkan berita bohong karena mungkin asik-asiknya tadi, terus diupload. Ini orang yang diupload itu pas membaca, ini fitnah, ini dituntut ya, kan kasihan juga. Makanya sosialisasi kepada masyarakat, kepada terutama media lah, medianya harus membantu pemerintah provinsi. Oke. Siap gitu ya. Selain ada kolaborasi nih Pak, apa sih langkah konkret gitu yang perlu diambil untuk mencegah gitu penyebaran berita hoax dan juga disinformasi tadi? Iya. Selain itu memang kita juga perlu meningkatkan SDM, Mbak. Kita perlu, kemudian kanal-kanal yang sudah kita miliki juga perlu kita sebarluaskan kepada masyarakat. Jangan sampai orang itu tidak tahu kanalnya. Saya mau tanya kemana ini? Tanya ke provinsi atau kabupaten atau Polres, kan sudah semuanya ada. Tinggal kita ngombol aja, oh ini berapa berita hoax. Oh ini begini, oh ini berarti tidak benar. Jadi kita juga tidak segan-segan terus berpartisipasi, terus menyampaikan kepada pengguna-pengguna, terutama pengguna media sosial. Ini yang terus
kadang-kadang memang manusia itu tempatnya lupa. Kadang-kadang walaupun kita sudah gembar-gembor, Iya, dia betul. pun tetap kadang-kadang masih kecolongan menyampaikan itu. Betul. Ya karena itu mungkin tadi ya keasikan Keasikan. gitu. Sampai dia Pernah itu tuh Mbak Titi kadang asik itu lupa kadang-kadang. benar. Belum dibaca secara keseluruhan. Contohnya umpama betul. ini terjadi bencana apa ini. Betul. Ternyata itu hoax. Iya. Sudah disebar kemana-mana. Mm. Kalau itu menyangkut orang banyak tidak apa-apa. Kalau mungkin orang oknum pribadi kan Iya. bisa ngamuk dia. Ya. Iya. Terus ini kalau untuk personal ya, dampaknya secara personal itu udah pasti buruk ya. Buruk, berarti. pasti buruk personal. Disinformasi dan juga penyebaran hoax. Berita hoax pasti kena jeratan hukum. Iya. Nah kalau untuk stabilitas sosial sendiri Pak di Jawa Timur, apakah itu juga sangat berdampak gitu keberadaan berita hoax dan juga disinformasi tadi? Di Jawa Timur sangat berdampak, berdampak. Terutama mungkin di pemerintahan. Mohon maaf, sering terjadi, ya toh, sering terjadi. Apa yang dilakukan pemerintahan Jawa Timur, apa yang dilakukan DPRD provinsi, kadang-kadang tidak pernah kita melakukan, tapi diberitakan yang hoax. Ini kan juga membahayakan orang lain. Pak Ma tentang pemerintahan Jawa Timur punya program apa, tidak disiarkan secara benar, dia hanya menggunakan, mohon maaf, medsos itu aja, tidak pernah mencari klarifikasi, dia menyebarkan aja. Kan yang baca bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan di Jawa Timur ini. Dan ini kita kan nggak tahu itu nyebarnya kemana kemana. Benar. Jadi itu sangat berdampak. Berdampak sekali. Nah kalau untuk masyarakat nih, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya, karena media sosial itu kan biasanya yang aktif di situ kan juga anak-anak muda. Ya. Itu kalau dari DPRD Jatim sendiri, khususnya di Komisi A, gimana sih mereka bisa nggak mereka dapatkan informasi langsung gitu dari pemerintahan? Bisakah Pak? Bisa sekali. Jadi selain DPRD Komisi A terjun di masyarakat, selain Koninfo juga punya program kepada anak-anak muda di beberapa sekolah. Ini di seluruh Jawa Timur menyebar di semua dapil, semuanya mengadakan sosialisasi, terutama anak-anak muda. Ini anak-anak muda yang menjadi harapan kita, menjadi satu kebanggaan nanti di Indonesia Emas, sehingga kalau sampai ini terjerat masalah ini juga kasihan. Karena dampaknya bukan hanya dia pribadi, menyangkut juga keluarga. Kalau sudah sampai ini, sehingga menimbulkan keresahan kepada masyarakat dan juga kepada keluarga. Itulah perlu sekali, saya sekali lagi minta tolong kepada teman-teman media ikut memberikan sosialisasi, informasi bagaimana ini ditangkap oleh generasi-generasi emas kita. Karena perwakilan dari teman-teman ini juga kita libatkan. Kalau kemarin kita turun mengumpulkan OSIS. Oh itu penting. Penting. Kita adakan itu karena anak-anak muda itu kadang-kadang disampaikan Pak Budi, disampaikan media mungkin tidak nangkap. Tapi kalau disampaikan kepada teman-temannya sejawat OSIS-nya, ini dia mungkin langsung menangkap. Beda bahasa. Beda bahasa. Jadi pemahamannya juga mungkin lain. Ya, kalau disampaikan Pak Budi mungkin bahasanya lain. Mungkin Mbak Titi juga lain. Nah, sehingga mungkin lebih pas kalau kita mencari simbol-simbol anak-anak muda ini yang kita juga kita gandeng, kita rekrut untuk menjadi penyampaian kepada teman-teman, khususnya anak-anak muda. Iya, baik. Kalau kasus hoax sendiri di Jawa Timur banyak apa? Banyak sekali. Oh ya, Tah? Banyak sekali. Ini Diskominfo sering mengadakan operasi di dunia maya, sering mengalami itu. Sering di-delete, sering dihapus, tapi karena memang banyaknya pemakainya, sehingga kadang-kadang juga kelewatan. Yang kelewatan ini bagiannya Mbak Titis. Selaku apa nih bagian saya nih Pak? Bagian media sosial maksudnya. Baik. Terus kalau untuk operasi tadi ya, ada operasi itu dilakukan berapa hari kah atau berapa minggu sekali kah atau tiap hari kita ada yang tim khusus aja kasusnya. Nemu aja terus tiap
Setiap hari itu ada tim khusus yang bagian siber itu ada di Diskominfo, ada itu. Kasus yang paling banyak apa nih Pak, hoax yang disebarkan? Ya rata-rata apa ya, rata-rata berita-berita tentang pemerintahan, berita-berita tentang bansos, berita-berita tentang oh ini kok dapat bantuan ini kok enggak, padahal itu enggak benar. Akhirnya mungkin yang baca protes, oh ini desa ini dapat ini kok enggak, padahal ini menyesatkan orang. Kasihan pemerintahan desa ketika diprotes rakyatnya karena itu berita hoax. Ini sering terjadi, Mbak. Makanya itu tadi ya, perlu literasi digital gitu ya, dan masyarakat juga harus cerdas bermedia sosial. Cerdas bermedia sosial gitu. Salah satu langkahnya apa nih pesan dari Pak Budiono untuk cerdas bermedia sosial untuk Tribuners dan juga teman-teman yang lagi nonton di luar sana? Terima kasih pada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya anak-anak muda. Sekali lagi saya minta tolong, saya berikan himbauan kepada khususnya yang bermedia sosial. Bermedia sosial lah yang bijak. Kalau mendapat satu kiriman berita, apapun itu namanya, harus disaring dulu, harus difilter dulu. Jangan langsung upload, dikit-dikit upload, dikit-dikit upload. Minimal ada kanal-kanal itu yang sebagai verifikasi, yang sebagai informasi, sehingga ada narasumber resmi, ada lembaga resmi yang perlu diberikan klarifikasi sehingga dia tidak terjebak masalah berita hoax. Sekali lagi, terutama anak-anak muda di Jawa Timur, ayolah bermedsos yang bijak. Pokoknya sesuatu yang diterima harus difilter dulu, tidak boleh langsung diupload. Benar. Dan untuk bisa filter itu berarti harus jangan cuma percaya pada satu sumber. Betul. Betul ya Pak? Betul sekali. Jangan hanya pakai satu sumber. Boleh beberapa sumber. Karena kanal-kanal ini semuanya kita ada. Umpama ini berita bantuan di Jawa Timur, kanalnya langsung ditarik, ya, di dinas apa itu, di Pemprov, di DPR, di dinas, semuanya ada. Sehingga semuanya bisa tidak terjebak oleh berita hoax. Kalau untuk informasi di di kanal-kanal dinas sendiri, update kah Pak? Pastikan update ya? Pasti update. Terutama di pemerintah, di humas. Di humas pemerintah update setiap saat. Update ya? Update setiap saat. Berarti bukan tiap hari loh, setiap saat gitu. Itu bisa per menit, bisa per menit, bisa per detik. Iya. Jadi teman-teman selain lihat media sosial, boleh cek langsung ya di website dinas. Website dinas atau humasnya Pemprov Jambi. Gitu. Dan sekarang dinas-dinas juga udah punya medsos. Semua dinas sudah punya medsos. Benar-benar. Jadi sebenarnya nggak sulit. Apalagi anak-anak muda itu sudah pinter semua lah. Cari kanal-kanal itu. Baik. Terus kalau harapan Pak Budiono nih, bagaimana masyarakat bisa berperan aktif, khususnya anak-anak muda untuk menjaga kualitas informasi di Jawa Timur? Ya, terima kasih. Jadi saya mengimbau kepada khususnya anak-anak muda, ayo kita jaga Jawa Timur. Ini milik kita semua, jangan sampai terjebak tadi bahwa bermedia sosial lah yang bijak, apalagi ini untuk Jawa Timur, supaya anak-anak muda semuanya sukses semuanya. Harapan para pendiri-pendiri bangsa, harapan pada kita semua di Jawa Timur ini khususnya, bahwa anak-anak muda nanti menjadi pengganti kita semua, menjadi benar-benar generasi emas yang diharapkan oleh pemerintah. Inilah harapan kami, ya. Penting ya? Penting sekali. Penting sekali. Apalagi di era informasi yang di sekarang. Era informasi ini kan yang kita tidak bisa ngontrol sewaktu-waktu. Jadi dengan keterbatasan pemerintah, mohon maaf, orang-orang tiap hari, tiap detik bergenggaman dengan media sosial. Iya, dengan gadgetnya masing-masing. Jadi kadang-kadang kita juga tidak bisa, harus menghimbau satu dengan yang lain. Betul. Peran tokoh masyarakat, peran media sosial. Ini juga harus selalu, tidak hentinya, tidak segan-segan, tidak capek-capeknya selalu menyampaikan, terutama kepada generasi muda. Peran guru dan orang tua. Peran guru dan orang tua juga sangat dibutuhkan. Apalagi di sekolah mungkin gurunya dia punya guru yang terdekat.
Ya, sesuatu yang ada masalah sampaikan kepada guru, orang tua juga tidak boleh dipasrahkan kepada pemerintah. Karena yang lebih dekat nomor satu adalah orang tua. Setelah orang tua, guru di sekolahan. Kita yang di pemerintahan ini selalu memberikan kebijakan-kebijakan. Tentunya yang menikmati adalah masyarakat, khususnya saya juga sampaikan kepada guru dan orang tua. Penting sih. Penting itu, sekali. Ya. Kalau dari pemerintah sendiri, apakah ada ini Pak? Perlu nggak sih menurut Pak Budiono ada regulasi gitu yang lebih ketat untuk penggunaan media sosial gitu, ya berkaitan dengan literasi digital tadi? Dari pemerintah provinsi dan pusat ini juga ada regulasinya sudah diterapkan, namun karena ini dunia digital, dunia maya, kadang-kadang walaupun kita sudah menggunakan operasi siber tadi, tentunya kadang-kadang kita masih kebobolan. Contohnya yang puluhan ribu judi online yang sudah dihapus, yang sudah diberantas, tapi yang muncul lagi, yang baru lagi dengan gayanya, dengan canggihnya dia, karena dia menggunakan cara-cara yang canggih. Inilah kadang-kadang kami juga sangat prihatin kepada cara-cara yang digital, pengguna sosial ini, sehingga yang tidak bijak tadi, sehingga kita juga menyulitkan kepada teman-teman yang menjadi operasi, menjadi sibernya ini juga kewalahan kadang-kadang. Sampai kewalahan. Baik. Terutama di judi online ya Pak? Terutama judi online. Oke. Kalau untuk berita hoaxnya sendiri Pak? Berita hoaxnya sini sekarang sudah mulai kita tekan. Ya tidak selebar, sudah mulai disisir, tidak semarak yang dulu. Tapi masih muncul, ya namanya manusia, kadang-kadang petugas ini juga masih keterbatasan sehingga masih muncul, tapi tidak semarak dulu. Berarti boleh dibilang turun kan? Turun sekarang kalau hoax. Untuk berita hoax dan disinformasi tadi ya. Kalau dari, saya penasaran nih, kalau dari DPRD Jatim Komisi A nih khususnya, karena ada operasi siber nih Pak. Ketika ditemukan nih ada akun-akun yang ternyata dia itu nyebarin hoax atau nyebarin informasi yang nggak bener atau disinformasi tadi, itu apa sih Pak sanksinya selain dihapus? Apakah ada sanksi khusus gitu untuk penyebarnya atau akunnya gitu? Kalau sudah menyangkut sanksi, ini kan urusannya dengan pihak hukum. Kita hanya, sudah urusannya dengan pihak hukum. Jadi kalau dari operasi siber kami ini hanya menghapus. Selanjutnya kadang-kadang itu akan menjadi laporan oleh yang bersangkutan, dilaporkan. Ini sudah menjadi, kan banyak sekali. Banyak sekali, sehingga itu sudah menjadi ranahnya hukum, memberikan sesuai undang-undang yang berlaku. Bagaimana ketika dia menyebarkan itu. Nah ini kan sangat kita sayangkan kalau sampai dia tidak tahu. Padahal itu jelas melanggar hukum. Kalau kita mungkin hanya bisa ngapus supaya tidak menyebar lagi kemana-mana. Seret. Nah, tapi pihak yang sudah membaca ini kan tetap tidak terima. Betul. Akhirnya dia melaporkan di pihak yang berwajib, sehingga menjadi ranah hukum. Kasihan dia kena fatal itu. Pak Budiono, kalau misalnya penyebar berita hoax gitu ya, misalnya saya nih nyebarin hoax terus dilaporin, itu ancaman hukumannya bisa penjara kah Pak? Penjara. Bisa di penjara. Kasihan nanti. Kasihan. Di samping itu kan juga mohon maaf, dia akan meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan macam-macam hanya urusan hukum. Kan tidak harus mungkin sehari 2 hari urusan hukum ini. Harus ke pengadilan, harus sidang berkali-kali, harus meninggalkan. Ini kan ya kasihan juga. Betul. Mestinya dia enak-enak santai, atau menikmati pekerjaannya, kehidupannya, tiba-tiba ada urusan hukum. Ini kasihan Mbak. Makanya tolong ya, selaku media, Tribuners di rumah, ingat-ingat Pak Budiono. Kalau kita harus bijak bermedia sosial, pakai internet. Iya gitu, karena ternyata dampaknya nggak cuman sekarang ya Pak ya. Kayak yang kata Pak Budiono tadi bilang, dia harus kehilangan waktu. Kalau dia sampai bersangkutan dengan masalah hukum. Gitu ya. Karena itu pun tidak hanya sehari itu loh Mbak.
umpama Mbak, nyun maaf, Ya. contohnya Mbak aja. Misalnya saya. Nah, menyebarkan hari ini, kan tidak harus besok kenanya itu. Mungkin 1 bulan orang ini baru tahu. Kan pernah kadang-kadang di media itu, di artis siapa itu, mungkin baru ya, mungkin 2-3 bulan baru tahu. Setahun makanya ada. Setahun baru dilaporkan. Ini kan juga kasihan. Jadi bermedia yang bijak tadi gitu. Umpama hari ini diupload, ya mungkin 1 bulan 2 bulan tenang-tenang, Mbak. Tidak ada persoalan gini kok. Tenang dia. Tiba-tiba mungkin setelah setahun, kan kasihan dia. Benar. Dilaporkan di pihak hukum. Kaget. Kaget juga. Walaupun sudah kita hapus, kan tapi detak digital nggak bisa dihapus. Betul. Siapa tahu udah ada yang screenshot. Sudah ada yang nyimpen tadi screenshot tadi. Betul sekali. Betul. Nah kalau untuk kasus hukum gitu ya mengenai hoax atau disinformasi itu bisa dilaporkan jangka waktunya selama-lamanya kah Pak? Ya tergantung yang apa? Yang kena hoax tadi, yang kena berita tadi. Yang terdampak tadi, tergantung itu. Yang terdampaknya merasa mungkin tidak nyaman, merasa dirugikan sangat besar dengan uploadan sampai ini mungkin merugikan dia di dunia, mungkin dia pas lagi bisnis apa, seperti yang pernah terjadi itu kerugiannya berapa, sehingga dia tidak terima, mungkin selain hukuman, dia juga akan dituntut oleh mungkin kerugian materi tadi. Aduh itu ngeri sih ya. Ngeri sekali. Makanya, ayo tolong sama-sama kita sosialisasikan, bermedialah yang bijak. Benar, bermedialah yang bijak. Dan literasi digital itu nggak hanya dilakukan di kelas-kelas atau ruang-ruang tertentu ya, seperti kata Pak Budiono tadi, bisa temannya yang mengingatkan, karena mereka sepantaran gitu ya, jadi bahasanya lebih mudah. Bahasanya lebih mengena, bahasa anak-anak muda. Itu lebih mengena. Oke. Baik, terima kasih Pak Budiono sarannya untuk teman-teman Tribuners, anak-anak muda dan semua yang nonton acara ini gitu untuk pentingnya bijak bermedia sosial, bijak menggunakan internet karena ada hal positif, ada yang negatif. Jadi alangkah baiknya kita pilih yang positif dong gitu, karena negatifnya itu berdampaknya nggak cuma sekarang. Dan nggak ke diri sendiri doang ternyata, ke semuanya gitu. Baik, terima kasih Pak Budiono sudah menjawab semua pertanyaan saya gitu dan memberikan nasihat untuk teman-teman Tribuners di rumah. Semoga nanti Bapak nggak bosan-bosan kesini lagi ya. Saya tunggu. Oke, baik. Saya tunggu nanti kabarnya lagi. Kita siap. Yang penting untuk Jawa Timur. Oke, baik. Dan yang penting Tribuners, anak-anak muda dan semua yang nonton harus bijak bermedia sosial. Baik, terima kasih Pak Budiono. Sekian gebrakan Wakil Rakyat hari ini bersama Bapak Haji Budiono SOS, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Fraksi Gerindra. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiono. Ya, ini lalat aja sampai nimbrung loh dari tadi ya. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.